Hari ini kita akan renungkan Kisah Para Rasul pasal 15. Teksnya ayat 1 sampai 21 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3. Beberapa orang datang dari Yudea dan berkata, "Jikalau kamu tidak disunat, kamu tidak dapat diselamatkan." Paulus dan Barnabas membantah pendapat mereka itu. Paragraf yang kedua ayat 4 sampai 11. Paulus dan Barnabas kunjungi Yerusalem sebab soal itu, dan sidang Yerusalem juga bertukaran pikiran mengenai soal itu. Paragraf yang ketiga ayat 12 sampai 21. Yakobus sarankan bahwa tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi orang percaya dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi mereka menjauhkan diri dari makanan yang haram. Kesimpulan hari ini, beberapa orang dari Yudea mengajukan permasalahan sunat, dan itu menjadi perselisihan dan perdebatan di antara jemaat Antiokhia, sehingga jemaat Antiokhia mengutus Paulus, Barnabas, dan beberapa orang lain ke Yerusalem untuk membicarakan soal ini. Beberapa jemaat Yerusalem dari golongan Farisi itu menuntut dengan keras bahwa orang-orang bangsa lain yang sudah percaya pun harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum Musa. Tetapi Paulus, Barnabas, dan Petrus menyampaikan pendapat kepada majelisnya. Dan Petrus berkata, ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Dan berkata lagi, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat pikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Akhirnya jemaat Yerusalem mengambil keputusannya akan tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati, dicekik, dan dari darah. Itu dikirimkan dengan surat. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah memilih kita supaya dengan perantaraan mulut kita bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusianya telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Ajaran tentang manusianya. Pertama, beberapa orang yang datang dari Yudea berkata, jikalau kamu tidak disunat, kamu tidak dapat diselamatkan. Paulus dan Barnabas membantah pendapat mereka itu, dan mereka pergi ke Yerusalem untuk mendengar saran sidang Yerusalem. Kedua, sidang Yerusalem juga bertukaran pikiran mengenai soal itu, dan Petrus berkata bahwa mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Ketiga, Yakobus sarankan bahwa tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi orang percaya dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi hanya akan mengirim surat supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang haram.
aplikasi hari ini. Pertama, jangan menambahkan kuk atau beban kepada orang-orang percaya. Hanya jelaskan bahwa kita akan diselamatkan oleh darah Yesus. Ya, kalau sudah percaya Yesus Kristus dan sudah dicucikan oleh darah Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan. Jangan menambahkan kuk dengan adat istiadat atau tradisi gerejanya. Kedua, jangan membeda-bedakan dengan sukuisme atau bangsaisme. Percaya akan Tuhan menyelamatkan semua orang. Kepada mereka pun kita hanya memberitakan Injil aja. Janganlah memberitakan tradisi atau adat istiadat kita. Ketiga, jangan mendekati hasil atau sisa yang persembahan bagi Allah lain. Ya, jangan makan itu, jangan mendekati itu. Memang semuanya kita bebas. Namun, daripada itu juga kita harus jauhinya ini aja. Akhirnya PR praktek hari ini, jangan mengganggu orang percaya dengan tradisi atau adat istiadat gerejanya. Tetap menerangkan bahwa kita diselamatkan hanya dalam darah Yesus. Itulah penting, dan kita hanya fokuskan tentang darah Yesus Kristus. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.